Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemarin kita membahas kalam hikmah, yaitu makalah Ibnu Athaillah khub min wujudu ihsanihi ilaika. Di sini sama, Pak. Ini lanjutan dari yang kemarin. Kita flashback dulu ya pelajaran kemarin. Kata Ibnu Athaillah kemarin, Ibnu Athaillah mengatakan kan begini. Wa min alamati, di antara tanda orang-orang yang mendapatkan karunia atau taufik, itu kan kemarin kan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu orang yang mudah mengerjakan perbuatan baik padahal dia tidak berniat untuk melakukan perbuatan baik. Itu teh sebenarnya mah karunia pati Allah. Jadi Allah teh menjaga orang itu supaya tidak melakukan kesalahan. Udah kan kieu we. Bapak tarik lempeng ya. Oh gini pengajian mekol heula padahal mah teu niat ngaji teh. Tah eta teh karunia Pak. Karena Bapak tidak punya niat untuk ngaji tapi dipengkolkeun, dihalangi ku Allah teh. Eta teh karunia, mahal lo gitu teh Pak. Itu. Jadi ciri-ciri nanti kita tah taufik atau karunia nu diberikan ku Allah ka urang teh kitu ciri. Yang kedua kemarin flashback dulu yang kemarin Pak. Rek berbuat maksiat kata Ibnu Athaillah, tetapi selalu terhindar dari perbuatan maksiat. Geus niat ya Pak rek karaokean teh datang ustaz teh jadi. Nah itu emang bener. Sama baca. Oh kabeh mana mah. Emang gitu Pak. Karunia Allah, pertolongan Allah, misalnya kayak orang rek niat berbuat dosa Pak. Tiba-tiba ada orang yang secara tidak langsung mungkin bikin malu gitunya. Terjadi itu karunia Allah sebenarnya. Jadi ketika orang berbuat dosa itu terjadi. Nah eta mahal itu teh. Mahal. Makanya ieu kembalikan ke istidraj ya kaditu nah. Karunia itu seperti itu. Karunia taufik kul bi fadlillah bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kaduana dalilna innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah yang mempunyai karunia. Kadang-kadang kan kita udah punya niat nih Pak mau berbuat kejelekan. Tapi perasaan teh terjadi deui. Aya we halangna teh. Babaturan nyamper lah. Tiba-tiba ngajakan ngopi lah. Padahal orang teh bisa niat nyopet teh. Terjadi itu teh. Aya we nepi ka pada hari itu kita mau berbuat, mau mencuri itu terjadi. Tak karunia Allah gitu Pak. Makanya manusia itu hanya bisa berencana teh jadinya. Kalau misalkan seperti itu tandanya Allah itu sedang sayang kepada kita. Itu. Yang ketiga, cirinya orang yang mendapatkan karunia, taufik. Yang ketiga, dia akan selalu terbuka kebutuhannya. Itu pasti melibatkan Allah. Nah itu Pak. Itu cirinya. Nah lawanna ciri orang yang terkena istidraj 3. Tadi makan orang yang dapat karunia 3. Tah ini sekarang ciri orang yang mendapat istidraj. Cirinya berapa kan? 3. Yang pertama, dia akan selalu sulit Pak melakukan ibadah teh. Sulit melaksanakan taat kepada Allah teh. Padahal orang itu sudah ada niat. Orang ngaji yuk. Tiba-tiba non. Terjadi aya we halangan teh. Setiap aya pengajian gagal deui. Setiap aya pengajian gagal deui. Setiap mau niat ya, Bapak niat sholat berjamaah, terjadi deui sholat teh. Suatu nama sholat imam tuh berjamaah tuh terus we eta teh. Nah eta teh istidraj Pak. Jadi kita mau melakukan perbuatan baik itu selalu ada sok gerak sok pernah kan begitu kan.
aing teh hese teh suku teh dilempangkeun karena jalan bener teh. Aya we hahalang teh, padahal geus niat. Padahal sudah niat, tah kade Pak hati-hati. Masalah ya Allah teh. Wah, istidraj tah gitu Pak. Itu. Yang kedua, selalu mudah. Saya bikin bahasa rangkum saja ya biar gampang dipahami. Yang kedua, selalu mudah melakukan perbuatan maksiat padahal orang itu tidak pernah niat. Niat rek ngaji ya atau niat rek salat. Eta kalah diajakan teh bener, hayu cenah. Jeung ngilu di jelema teh. Eta teh istidraj tah. Aya we jalan teh supaya naon teh? Supaya terjadi Pak melakukan perbuatan baik teh. Jadi orang itu teh gampang banget melakukan maksiat padahal tidak ada niat sama itu. Pokoknya mah Pak definisi maksiat mah umum ya. Definisi maksiat mah umum. Berbentuk kemungkaran itu pasti maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, cirinya orang mendapatkan istidraj, dia akan selalu tertutup pintu segala urusannya kepada Allah. Pokoknya ketika Bapak sukses, cek aing ke toko mah udah dibacakan kamilah, teu ngaruh ieu. Urang ge laku teu baca kamilah ge. Dagangan tetap laris. Dia mengatakan seperti itu, Pak. Maksudnya gimana, Kang? Dia tidak mau melibatkan Allah dan dia malah mampu menurut dirinya sendiri. Wis teu kudu make salat hajat, teu kudu make salat duha. Toko ge laris saya mah. Teu kudu sedekah, teu kudu infak, teu kudu zakat. Saya ge mampu ya dagangannya laris ya. Teu kudu tahajud rek ngalamar pagawean teu kudu Senin Kemis teu kudu. Buktina saya ge katarima di PT. Orang yang selalu mengatakan seperti itu di dalam apapun kebutuhan hidupnya, maka sesungguhnya dia sudah terkena istidraj. Karena apa? Dia merasa mampu. Sobat. Iya kan bola liar di masyarakat kita, Pak. Ucuk aing gitu tahajud we gitu can kapanggil cenah di PT. Pasti gitu. Ucuk aing cenah anu ngajina rajin gimana can gawe ieu kan. Urang mah geus kapanggil di PT geus aya panggilan geus dites. Baina mah rajin ngaji, rajin tadarus, rajin Senin Kemis, rajin duha, mana can kapanggil di PT. Orang yang mengatakan seperti itu, apapun kebutuhan dalam hidupnya dan dia mengatakan tidak harus seperti itu, istidraj dan budakan. Coba, engkena geus gede nanti pasti gitu siapa? Itu. Makanya kan kemarin kan diperjelas, kita flashback dulu ya, kita diperjelas orang yang punya daya pikirnya seperti itu, maka sampai kapanpun hidupnya itu tidak akan pernah sederhana. Iya kan? Makanya kan kemarin saya pernah bilang pas waktu pengajian kemarin, konsep hidup sederhana itu dari cara berpikir yang tidak sederhana. Hidup sederhana itu enak, Pak. Hidup sederhana itu urusan tubuh dengan hati, urusan tubuh dengan otak, bukan urusan mobil, bukan urusan rumah, bukan urusan motor, bukan urusan uang, Pak. Hidup sederhana itu urusan otak sama urusan hati dan badan. Hidup sederhana itu kita itu enak, Pak. Contoh, misalkan kieu. Pak Jaki misalkan boga proyek. Geus arek meunang duit ya isukan teh gawean. Terjadi bener ya Pak Dek. Cek Pak Jaki teh kieu, lamun cara berpikir sederhana, Pak Jaki bakal ngomong kieu. Goblok cenah terjadi aing meunang proyek teh. Eta teh penyakit, Pak. Kalilaan itu dia akan selalu berpikir sopa bejaan. Tapi ketika orang ini cara berpikirnya tidak sederhana, maksudnya kieu, meureun lain milik abdi ya Allah, meureun lain milik sugan we aya gantina minggu hareup. Orang kalau sudah berpikir seperti itu, hidupnya enak sih, tenang. Sok we. Tah, masyarakat di urang kan rata-rata kan cara berpikirnya sederhana, Pak. Lamun dipitnah, lamun dijolim atau lamun berbentuk naon mah gitu. Pasti seperti gitu. Contoh lah kieu. Misalkan Pak Andri dagang huduk ya. Laku ya Pak Andri. Minggu depan teh aing dagang di udah ditu. Gara-gara ditu muka sih huduk aing jadi unung geus sepi. Eta penyakit sanepi ka iraha bejaan we. Sabab cara berpikirnya sederhana, Pak. Tapi lamun cara berpikirnya tidak sederhana, keur meureun rezeki mah aya nu ngatur. Sok enakeun sia. Jadi sebenarnya pikiran orang sorangan apa ingin penyakit. Cuman cara berpikir sederhana itu memang mudah diucapkan tetapi sulit. Sulitnya kenapa? Karena harus selalu menggantung
kan semua urusan teh ka nah eta nu hese mah. Tapi lamun kalau kita udah bisa itu enak banget Pak. Enak banget. Makanya kalau hidup ingin sederhana, jauh dari penyakit, jauh dari pikiran stres, jauh dari pikiran frustasi, coba untuk berpikir secara tidak sederhana. Muncul bahasa orang mau tekar. Gitu Pak. Mau tekar teh kieu atuh. Misalkan kayak contoh, yang pemilikan rokok. Rokok naon rokok Samsu. Eueuh di warung ieu mah. Atuh sia teh warung teh loba goblok da lain hiji. Eta teh mau tekar. Lamun mau tekar mah oh cugan di belah ditu aya. Sok mana lamun hirup stagnan otakna geus moal bener. Sok we. Urusan rezeki mana misalkan kieu ka Allah kieu. Ya Allah saya teu boga geuning di dieu. Enggeus sok otakna teh ka dieu we. Stres ya. Berarti orang itu cara berpikir teh kaum sumbu pendek, rupanya Pak. Para nabi, para aulia, para ulama, kenapa hidupnya selalu tenang? Kenapa hidupnya selalu enak? Kata Ibnu Athaillah, karena dia cara berpikirnya tidak sederhana. Dia akan selalu berpikir mau tekar. Jadi lamun dagang teh gara-gara itu sih muka dia jadi sepi. Geus mau bener. Di Johan gitu tukang beas ya pagi gigir. Gitu kan ya? Jadi penyakit Pak, terus Pak. Orang yang selalu berpikirnya seperti itu dia akan selalu dilandasi penyakit. Nah, itu tadi disebutkan penyakit hati itu luar biasa. Jadi coba untuk merubah mindset Pak. Coba untuk merubah pola pikir kita, cara berpikir kita dirubah. Hidup sederhana itu bukan masalah cenah ieu mah rubahna gede, tidak ke sana Pak. Terkadang orang walaupun ekonominya hebat, tapi cara berpikirnya sederhana, dia akan selalu itu Pak. Jadi penyakit isi goblok ya gara-gara yuk mana akan terus seperti gitu. Terus ngagugat Pak. Ngagugat. No akhirnya kadituna timbul stres. Iya. Makanya cobalah segala sesuatu, segala urusan tarik Pak ke Allah kan. Tapi sesudah melakukan ikhtiar. Nah eta. Makanya itu mungkin makalah hikam yang kemarin. Nah ini juga dilanjut sama. Di sini dilanjut kata Ibnu Athaillah, min jahlil murid ayyasial adab batu akhirul uqubah. Min jahlil murid, di antara sebagian tanda orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang ya seperti kita Pak. Maksudnya kan orang yang belajar. Orang yang bodoh diantaranya tandanya yaitu adalah orang yang selama berproses itu dia mengatakan begini Pak. Patu akhirul uqubah. Ketika kita berbuat salah ya. Misalkan Bapak sering ngaji, Bapak sering berjamaah, aktivitas ngaji Bapak tuh selalu aktif lah. Terus Bapak tuh mengatakan seperti kieu. Saya mah ngaji wae kan, saya mah sholat wae, tapi maksiat saya jalan. Sholat jalan, maksiat jalan, ngaji jalan. Gitu kan. Cek manehna teh ngomong kieu ya. Berarti orang teh keur menang karunia Allah. Buktinya orang cenah masih kana teu diajab. Itu salah satu orang yang bodoh, Pak. Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi, ya tapi na ya bahasana di dieu. Kumaha cenah Kang bahasana? Iku saya dibere resep ya barudak ya. Ya, lamun aya nu ngomongkeun kieu, percuma maneh ngaji wae tapi maksiat. Percuma maneh salat wae tapi maksiat. Ya, dibere resepna, dibere teknikna kieu. Jangan pernah engkau berhenti walaupun engkau maksiat jalan, salat jalan, ulah nepi ka eureun tah salatna. Sing nepi ka eureun eta maksiat teh ku gara-gara urang taat. Ya, seperti kieu lah. Misalkan kita misalkan dulu sering melakukan maksiat selama periode 10 tahun. Selama 3 bulan kita aktif Pak di dunia agama. Orang yang begitu itu biasanya teh masih kene belum malu melakukan maksiat teh Pak. Masih kene naon coba? Masih kene daek lah ngalakukan perbuatan maksiat teh. Tah sing balikeun ku maneh.
balikan aku maki sing era ngalakukeun maksiat gara-gara orang taat. Jadi ulah-ulah dieureunnan kieu Pak. Cenah urang salat wae cenah, tapi maksiat ongkoh. Sing nepi ka era eta si maksiat teh ku taat urang. Baheula urang keur loba maksiat nyieun taat teh era. Bener kan? Taat kita dulu teh malu Pak melakukan taat teh gara-gara kita sering melakukan. Akhirnya balikeun sing nepi ka malu eta maksiat teh gara-gara orang sering melakukan. Kitu rumusna gampang atuh dah. Ngaji mantek mah da make kitu atuh da teu hese Pak. Kudu dibalikkan pakai sistem balik Pak. Ulah nepi ka kieu. Wah si salat wae, salat ongkoh sih mau maksiat ongkoh. Pak, kita ini nggak bisa langsung 2 bulan berubah total. Nggak bisa Pak, nggak ada rumusnya. Sok jelema utara ngaji di bawah masa kali ngaji. Era, engke masing era lamun urang henteu. Dibalikkan kitu. Enggak diundangkeun. Tadi sare diundangkeun. Terus Pak, makanya saya mau boga rumusnya memang benar. Saya pakai rumus rumus ini memang hebat Pak. Ibnu Athaillah itu hebat. Jadi kita pakai rumus ini. Kang, saya sering maksiat. Biarkan, yang penting kamu jangan meninggalkan taat ibadah sampai si maksiat itu malu melihat ketaatanmu. Gitu Kang, itu hebat. Lamun cek rumus sama kan bahasa Ibnu Athaillah kan kieu. Lamun cek bahasa keren makan. Lamun kieu ya bahasana kumaha sih? Ketika kita ingin ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, di bahasa apa? Ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, ini lingkungan apa? Pengajian ya. Ini saya diberi rumus aja supaya gampang kita berbaur dengan masyarakat apapun Pak. Gini Pak rumusnya Pak. Ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, jangan pernah engkau berharap lingkungan itu menyesuaikan dirimu. Ini lingkungan apa? Pengajian. Datang jelema ngomongin bisnis, berarti dia tidak menyesuaikan lingkungan. Dinaon kan coba? Bisa ngomong naon, kalau di mana lingkungan pengajian, pasti gitu Pak. Ingat Pak, ini rumus Pak. Ini rumus loh, rumus hidup itu seperti itu. Maksudnya kumaha gini, ketika kita masuk ke lingkungan, jangan berharap lingkungan itu menyesuaikan diri kita. Jangan berharap lingkungan itu menyesuaikan kita. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan lingkungan itu. Karena tak gampang diterima, benar right? So, kena rumusna. Abi can pernah ada Pak. Misalkan ayat baru keur ngelas, ya dengekeun dina tafsirna ayat Quran. Teu pernah ngomongkeun ngelas mah ngelas we. Ulah nepi ka kieu, aing mah ustaz dia datang, pajaki dengekeun lah aing ngaji hadis. Tidak Pak. Orang yang seperti itu malah akan dijauhi. Bapak lihat riwayat-riwayat. Ketika Sayyidina Ali Umar bin Khattab, ketika ada seorang pemuda dia itikaf di masjid, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Semua gawe. Kalau main di masjid itikaf wae, ujurah yang ibadah. Ibadahnya ibadah, Pak. Waktu kerja ke waktu kesalahan di urang teh kitu. Jadi naon? Pindah ka hiji lingkungan, tapi urang teh kudu tapi lingkungan eta teh kudu menyesuaikan kita. Salah tapi ka eta itu tojaiyah sia. Pokokna mah bakal dipiceun ku masyarakat mah. Beda anu zaman kitu mah. Coba Pak. Itu makanya ini saya kasih rumus ya dengarkan kasih rumus. Kalau misalkan ke ngobrol ke bulu tangkis, saya tak pernah ngomong bab gaji, benar bos? Ya enggak, saya ngobrol grup itu mah. Sebab naon? Jangan pernah kita berharap supaya si lingkungan itu menyesuaikan kita. Ya betul kalau bulu tangkis itu ceramahan hikamnya mau langsung lah. Ya saya Ustaz itu benar pisan cina. Karena kita cina orang main bulu tangkis. Ini ilmu mahal Pak. Ilmu mahal itu seperti ini. Makanya punten banget. Kalau kita ingin pintar, kita bisa Pak melihat cara orang. Bapak ingin pintar public speaking, Bapak bisa lihat cara bagaimana Mario Teguh ngomong. Kumaha we lah orang-orang yang pintar secara public speaking kan. Bapak ingin bisa kiroati, Bapak bisa lihat orang yang
pintar dalam kiroati kayak Kiai Muhammad ZA misalkan. Bapak ingin nyanyi, bapak bisa meniru, melihat orang yang pintar bernyanyi. Tapi satu Pak, jadi dengerin ya. Ketika kita ingin pintar hidup dalam bijaksana, tahu teori aja. Teorinya di mana kan? Di masyarakat. Jadi Ibnu Athaillah ya. Makanya para alim ulama dulu mengatakan kepada murid-muridnya, sok weh, urang mah mamatahan geus, nganasehatan geus. Makanya ulama mah tara loba ngomong sabab naon? Da jelema mah aya jalana masing tong beda. Da karena bijaksana mah teu aya sakolana Pak. Sakolana di mana? Masyarakat. Contoh misalkan Bapak ya sekolah ya. Kang cenah kok bisa begitu? Oh ya, imah keren Pak. Karena memang hikam itu memang menjerumus ke dalam aktivitas sehari-hari kita. Contoh gila, Bapak misalkan punya satu buku teori ya. Bagaimana supaya caranya kita itu sabar untuk dipitnah, sabar untuk dijolimi. Teori mana buku mah? Sok praktek di masyarakat. Bisa mau bijak? Mau apa? Makanya kebijakan itu tidak ada sekolahnya. Sekolahnya jadi orang bijak itu adalah praktek di lapangan. Pak, jadi ulama sarua. Cek dina kitab, wa min alamatil ulama, cirina jelema ulama kieu. Pas ku Allah ditakdirkeun misalkan jadi tokoh, ku Allah ditakdirkeun jadi ustad. Dipitnah sautik goblok kieu. Geus gagal. Berarti terbijaksana. Susah Pak. Bijaksana itu gak ada sekolahnya. Makanya kita ini hanya sebatas teori. Makanya saya mah ingat kan eta ucapan ti guru. Sok gue ilmu di pesantren geus aya, gitu kan? Kitab geus boga, pangarti geus aya, sok gerak turun ke masyarakat. Resapi, tempokeun, sok jalani kumaha. Zaman akang mah meureun kieu baheula teh nyieun ponok jeung dakwah teh tah zaman maneh mah meureun engke teh bakal kitu. Berarti kitu teh kan aya bahasanya Pak. Apa bahasanya? Kita punya jalan sendiri-sendiri. Nah, ini Pak hebatnya. Makanya sesuai dengan ketentuan tadi, salah satu di antara ciri orang yang bodoh seperti kita yang sedang mencari ilmu atau mencari ridho Allah, yaitu ketika kita mengatakan alhamdulillah sekarang saya mau maksiat lagi cina dan pernah diajab cina goblok sih dia di dia itu disebut lagi awalul hijab. Orang yang pertama dihijab itu adalah orang yang mengatakan saya berbuat dosa tapi tidak pernah disiksa. Nah mulai hijab dah ya Pak. Yang paling bahaya ketika hijab ini sudah turun, nanti kesananya dia tidak akan pernah merasakan nikmat dalam ibadah. Benar siapa? Benar Pak. Kita main nanti hambar Pak ibadahnya. Kalau orang sudah hambar, sudah tidak nikmat menjalankan ibadah, maka sesungguhnya dia sedang terkena hijab. Terkena hijab itu gitu tak Pak? Awalnya tadi macam terkena hijab teh gara-gara dia mengatakan perasaan saya mah dosa wae alhamdulillah nak. Rezeki mah lancar, dagangan laris. Tak pernah disiksa, tak pernah diajab. Mulai awal hijab turun, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam hal ibadah. Makanya kan punten Pak, cetina ieu kitab, salah satu bentuk siksaan Allah yang paling berat sih Pak. Siksaan Allah yang paling berat di dunia itu adalah salah satunya dicabut rasa nikmat dalam ibadah. Bisa gitu. Sebenarnya malah itu boga duit Pak. Jelema lamun geus ngarasa orang kalau sudah merasa begini, kan baik sholat kajeun teu sholat kajeun, ngaji kajeun teu ngaji ge kajeun, da hirup sehat, rezeki lancar. Orang kalau udah dicabut seperti itu sebenarnya siksa paling besar itu. Itu siksa paling bahaya itu. Karena naon? Ruhaninya dia sudah tidak saling bertautan kepada Tuhan. Jadi nepi ka akhirnya dia akan menganggap dirinya mampu. Nah, itu siksaan paling hebat eta Pak. Itu udah paling bahaya. Oke, nanti kaditu nanti tarang ngadoa. Kaditu nanti tarang ngadoa. Kaditu nanti tarang menta. Iya Pak.
Males na orang, kebluk na orang, lamun masih kena diberi ku Allah, diberi gerak daek ibadah, daek ngaji, itu kita harus merasa bersyukur, Pak. Nih, rumusnya kieu. Ari ngadoa naon? Menta. Ari menta teh berarti naon? Cirina tandana urang teh lemah. Mengakui diri lemah itu sudah sebagian dari ibadah. Itu kan. Ari ngadoa naon? Menta. Ari menta berarti naon? Lemah. Mengakui diri lemah itu juga sudah termasuk ke dalam. Nggak segitu yang ngaji mah gampang. Mana kan dari Quran? Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang lemah. Gitu Pak. Cara ngaji simpel mah seperti gitu, weh. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sabangor-bangorna orang, senakal-nakalnya kita, jangan pernah meninggalkan doa. Karena apa? Doa itu meminta. Meminta itu tandanya orang itu lemah. Mengakui diri lemah itu sudah termasuk ke dalam. Mungkin gitu. Untuk keren gua coba Pak. Ya kan aing mental berarti orang naon butuh. Jangan mental rokok lah usah batal. Nah, cirina gitu. Karena mentalnya lemah, cirina lemah berarti teu boga. Teu boga mundur. Nah gitu dapat cara makanya lamun cek dina jurumiyah makana cenah apa? Ari ngaran doa teh mentas di hadapeun kasalun eta karena menta. Lamun mere di luhur sahandap ud'uni astajib lakum. Makanya kalimatnya beda-beda. Lamun secara ilmu gramatik mah seperti itu. Mungkin itu saja. Ada lagi Pak atau yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang STMJ ya Ustaz. Ketika kita belum malu atau belum taat, itu apa maksiatnya itu diampuni nggak? Itu aja. Saya jawab pakai rumus hikam aja ya Pak. Karena kita belajar bidangnya bidang tasawuf kan. Jadi gini Pak Wib, orang-orang yang lebih meyakini ampunan Allah lebih besar daripada siksanya, maka otoritas dia itu bukan kepada siksanya Pak. Jadi lebih ke ampunannya. Kalau cek bahasa baru makianya, manusia itu sampai kapanpun akan selalu menunggu kesalahan kita, tapi Allah sampai kapanpun akan selalu menunggu tobat. Makanya udah digede-gede teh ampunana. Makanya lamun kita memahami bahwa Allah itu sifat Rahman, tapi dan memang di Asmaul Husna itu sebenarnya sifat Allah itu kebanyakan itu bukan menyiksa sih Pak Wi, memberi rahmat, memberi ampunan. Tapi otoritas otak orangnya secara konsensus KB sepakat ya, otak jelema rata-rata naon? Allah masih cenah aing disiksa ku Allah diajab. Jadi seolah-olah Allah itu punya sifatnya hiji naon tukang ajab. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Entah pernah mikir kadinya Pak. Jadi Allah teh sebenarnya punya 99 sifat, tapi di otak orang teh Allah teh cuma punya sifat naon? Nah, tukang ngajak. Itu teh sebenarnya salah cara berpikir gitu teh. Makanya orang-orang dulu cara berpikirnya orang-orang tasawuf itu dia akan selalu mengatakan, "Ya Allah, aku ini lemah. Aku ini tidak sanggup mengelola diriku saja, aku tidak bisa. Mengelola kehidupan pun aku tidak bisa. Sesungguhnya aku ini ingin terhindar dari maksiat. Tetapi karena aku lemah, la haula wala quwata illa billah, maka magfirah Allah terturunkan." Maka orang-orang dulu itu yang dikejar itu ampunannya. Seandainya engkau memasukkan aku ke dalam neraka, tetapi ampunanmu ada di dalam sana, aku lebih baik masuk ke dalam neraka daripada masuk ke dalam surga, tetapi tidak ada ampunannya. Gitu Pak cara berpikir. Tapi lalu Bapak belajar ilmu fikih mah tidak, kunci atau sholat neraka. Gitu. Karena fikih mah otoritasnya antara surga aja neraka. Lamun tasawuf otoritasnya tahu ridho Allah. Masa gitu. Sokrat ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Situ Robiatul Adawiyah kan gitu. Tidak fikih mah tak ayat Pak. Jelma lamun teu sholat neraka sih. Teu puasa neraka mana. Zakat tadi kalau ada neraka mana. Karena otoritas jawaban permasalahan fikih pasti jawabannya neraka. Itu surga. Tapi lamun tasawuf di udah Pak. Gitu.
diuk di dia kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Jadi ridho. Makanya orang-orang itu akan selalu mengatakan ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbatak. Itu Pak. Makanya Bapak mau belajar pikir doang nya nempo batur. Mau salah neraka ieu dia. Pasti. Sok beda. Orang kalau baru belajar ilmu pikir doang gampang banget ya Pak. Ini neraka ieu budak kita. Neraka ya. Terus Pak. Karena Bapak punya ukurannya itu hanya sebatas itu. Tapi kalau kita sudah belajar fikih, belajar tasawuf, belajar itu akan Gusti ridho ente abdi kieu teh, ridho ente abdi kieu teh. Terus Pak, karena apa? Yang dicari itu bukan surga neraka, tapi ridhonya. Allah ridho ente nya urang lamun salat gitu. Gitu. Jadi gitu Pak Wi. Jadi yang dicari itu adalah ampunannya. Karena kalau kita belajar hikayat ya mahasiswanya, naon tuh yang kurang, apa sih yang kurang? Istri Nabi Nuh apa sih yang kurang? Istri Nabi ini apa sih yang kurang? Secara tidak langsung kan dia kan orang yang paling berada di sisi Nabi Nuh, tapi kan secara ini kan dia tidak mendapat ridho Allah. Nah ini ada benar aja, benar siksa gitu. Makanya sedikit-sedikit mulai Pak niatnya itu mencari ridho Allah. Allah malah mun geus ridho asup kana seuneu ge tiis. Pas Nabi Ibrahim nya ridho si Nabi Ibrahim nya seuneu ge da api pun malu Pak membakar Nabi Ibrahim. Karena apa? Nya Nabi Ibrahim ridho, Allah kalau sudah meridhoi Pak, udah Pak, makhluk itu nggak akan ada yang mampu untuk menghalangi. Arek asup ke neraka nukat 7 ke, namun cek kamari mah dina tafsirnya arek neraka hutomah ke, arek neraka jahanam ke, arek neraka ini ke, arek neraka naon. Kalau Allah ridho itu nggak akan ada pengaruh apapun. Nah, itu hebatnya. Jadi ridho Allah lah yang itu.